Benarkah kita harus pasrah begitu saja? Ketika usia bertambah, apakah setiap kali bangun tidur harus merasa kaki berat? Apakah setiap kali naik tangga harus merasakan lutut seperti mau copot? Atau apakah kita harus terus menolak ajakan jalan pagi hanya karena kaki tak lagi kuat menopang tubuh? Bapak dan Ibu, coba renungkan sejenak. Apakah keluhan-keluhan itu juga pernah Bapak dan Ibu alami? Rasa nyeri, kaku, atau mudah lelah di kaki sering dianggap sebagai tanda bahwa usia sudah menua. Padahal kenyataannya tidak sesederhana. Itu, tubuh kita bahkan di usia lanjut masih bisa diajak bekerja sama, masih bisa diajak melangkah lebih jauh asal diberi nutrisi dan perhatian yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu dilimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan. Umur dalam hari-hari meniti jalan usia, emas dengan tubuh yang mulai menua. Bertemu kembali dengan saya Dr. Aiswa, Dahlan di channel Vitalansia. Sebelum kita mulai mengulas masalah-masalah kesehatan yang Bapak dan Ibu alami, bagi yang baru bergabung, silakan pencet tombol subscribe yang berwarna merah di bagian bawah, agar Bapak dan Ibu selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi video tips-tips kesehatan lanjut usia dari saya. Oh ya, jangan lupa untuk tinggalkan komentar dari mana Bapak Ibu berasal agar saya dapat mengetahui seberapa jauh tips-tips kesehatan dari channel Vitalansia dapat tersebar. Saya bermanfaat, mari kita mulai pembahasannya. Disinilah sering terjadi kesalahpahaman. Banyak orang mengira bahwa kaki yang sakit hanya bisa diatasi dengan obat-obatan, pijatan, atau istirahat panjang. Padahal ada faktor kecil yang diam-diam sering kita remehkan. Camilan harian, ya makanan ringan yang kita konsumsi setiap hari, ternyata punya peran besar dalam menentukan apakah kaki kita tetap kuat atau justru semakin lemah. Sama seperti Pak Saman, banyak lansia yang dulu terbiasa aktif kini mulai merasa terbatas hanya karena kaki tak lagi bersahabat. Tapi kabar baiknya solusi itu tidak selalu mahal, tidak perlu obat-obatan rumit. Ada jalan yang jauh lebih sederhana, lebih dekat dengan keseharian kita. Karena bisa jadi kekuatan kaki kita di usia senja tidak ditentukan oleh umur, melainkan oleh apa yang kita pilih untuk dimakan setiap hari. Bapak dan Ibu yang saya cintai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Feni. Lebih dari dekade saya mendampingi pasien lansia dari desa di pegunungan hingga kota besar yang sibuk. Dari ruang praktik kecil sampai rumah sakit modern, ada satu hal yang selalu saya temui berulang kali. Keluhan tentang kaki, lutut yang nyeri, pergelangan kaki yang kaku, telapak kaki sering kebas, atau betis yang mudah kram. Hampir setiap hari saya mendengar keluhan serupa dari orang-orang seusia Pak Saman. Mereka bercerita, "Dok, dulu saya kuat berdiri lama di sawah. Sekarang baru sebentar saja kaki sudah gemetar." Ada juga yang berkata, "Dok, saya dulu kuat jalan ke pasar setiap pagi. Sekarang 5 menit saja rasanya napas terengah-engah, kaki terasa berat." Sebagian besar dari mereka merasa kondisi itu adalah hal yang wajar. Mereka menerima dengan pasrah bahwa tubuh semakin menua, maka sudah sewajarnya kaki menjadi lemah. Namun, Bapak dan Ibu, pengalaman panjang saya menunjukkan bahwa kenyataannya tidak sesederhana itu. Bukan semata-mata usia yang membuat kaki kita rapuh. Ada faktor lain yang diam-diam ikut mempercepat. Kerusakan sendi membuat otot cepat menyusut dan menimbulkan peradangan, yaitu pola makan harian. Saya sering mendapati pasien lansia yang mengeluh lutut bengkak atau nyeri kronis. Ternyata punya kebiasaan ngemil makanan ringan, tinggi garam, gorengan berminyak, atau biskuit manis dalam kemasan. Mereka tidak sadar bahwa camilan kecil yang dimakan setiap hari bisa menumpuk jadi masalah besar di kemudian hari. Kolesterol naik, asam urat meradang, gula darah melonjak, aliran darah ke kaki terhambat. Akibatnya langkah menjadi berat, lutut terasa terbakar, dan kaki semakin sulit digerakkan. Namun kabar baiknya adalah masalah ini tidak harus dibiarkan begitu saja. Tidak selalu butuh obat kuat, salep mahal, atau suntikan yang menyakitkan. Kadang langkah pertama justru bisa dimulai dari hal sederhana, mengganti camilan. Ya, Bapak dan Ibu tidak salah dengar. Camilan yang sering dianggap sepele bisa menjadi kunci kesehatan kaki kita. Bayangkan sesuatu yang biasanya kita makan untuk sekedar mengisi waktu luang, ternyata punya kekuatan untuk melancarkan peredaran darah, memperkuat otot, mengurangi peradangan, bahkan menurunkan risiko keramalan. Saya tahu, sebagian dari kita mungkin bertanya-tanya, masa ya dok, hanya
dengan camilan kaki bisa terasa lebih ringan? Jawabannya ya bisa, karena tubuh kita bekerja dari bahan bakar yang kita berikan kepadanya. Jika camilannya tepat, tubuh pun akan merespon dengan cara yang lebih sehat. Dalam pengalaman, saya mengganti keripik asin dengan kacang rebus, mengganti kue manis dengan buah segar, atau mengganti gorengan dengan ubi jalar panggang seringki, memberikan perubahan yang luar biasa. Pasien yang dulu sering kesemutan di malam hari mulai bisa tidur nyenyak, yang tadinya takut naik tangga karena lutut nyeri mulai berani melangkah lebih ringan. Itulah alasan saya membuat video ini. Saya ingin berbagi pada Bapak dan Ibu 10 camilan sederhana yang bukan hanya enak dan murah tapi juga akrab dengan keseharian kita. Camilan yang bisa menjadi sahabat kaki kita agar tetap kokoh menopang tubuh meski usia sudah memasuki kepala N atau tuh. Bukan makanan mahal, bukan pula makanan asing yang sulit didapat. Semua camilan ini sudah ada di pasar tradisional, di warung kecil, bahkan mungkin di dapur rumah kita sendiri. Tinggal bagaimana kita mau memilihnya. Jadi jangan pernah remehkan camilan sehari-hari, karena dari sesuatu yang kecil itulah kesehatan kaki kita bisa ditentukan. Mari kita lanjutkan pembahasan ini bersama, dan saya akan mulai dengan camilan pertama. Buah sederhana yang manis alami dan hampir selalu ada di meja makan kita, pisang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita mulai membahas camilan pertama yang sangat sederhana, manis alami, dan hampir selalu ada di meja makan kita, pisang. Pisang sering dianggap hanya buah biasa, padahal manfaatnya luar biasa, terutama untuk kesehatan kaki lansia. Pisang kaya akan kalium, mineral yang berfungsi menjaga kerja otot agar tetap rileks dan tidak mudah kram. Coba ingat, pernahkah Bapak atau Ibu terbangun di malam hari karena betis tiba-tiba kaku seperti ditarik? Itu tanda tubuh kekurangan kalium. Dengan rutin makan satu buah pisang setiap hari, keluhan itu bisa jauh berkurang. Bukan hanya itu, pisang juga mengandung vitamin B6 yang mendukung fungsi saraf. Artinya saraf-saraf kecil di telapak kaki dan pergelangan kaki jadi lebih sehat sehingga tidak mudah kesemutan atau kebas. Kombinasi kalium dan vitamin inilah yang membuat langkah kaki terasa lebih ringan dan stabil. Tambahan lagi, pisang rendah lemak, rendah purin, dan tinggi serat sehingga aman untuk penderita kolesterol maupun asam urat. Boleh dimakan langsung, dihaluskan jadi smoothie, atau dipotong kecil untuk campuran yogurt. Rasanya tetap enak dan menyehatkan. Sekarang kita beralih ke camilan kedua, yaitu pepaya. Buah ini sering dianggap hanya sebagai pencuci mulut, padahal menyimpan manfaat besar bagi sendi. Pepaya kaya vitamin C, nutrisi penting untuk pembentukan kolagen. Kolagen berfungsi menjaga sendi tetap lentur, sehingga lutut tidak cepat rusak. Selain itu, pepaya mengandung enzim papain, enzim alami yang membantu meredakan peradangan. Saya teringat pengalaman salah satu pasien, Pak Dharma, usia 67 tahun. Beliau sering mengeluh lutut panas dan kaku setiap bangun tidur. Setelah saya sarankan mengganti camilan sore dengan potongan pepaya dingin selama 2 minggu, keluhannya jauh berkurang. Lutut terasa lebih ringan, tidak lagi bengkak, dan langkahnya lebih percaya diri. Pepaya juga rendah kalori serta rendah purin, aman untuk penderita asam urat. Bisa disantap langsung, ditambah perasan jeruk nipis atau dijadikan smoothie segar. Camilan ketiga yang tak kalah hebat adalah kacang tanah rebus. Aroma kacang rebus hangat sering mengingatkan kita pada suasana sore di desa atau terminal bus tempo dulu. Di balik kesederhanaannya, kacang tanah rebus menyimpan manfaat besar. Kacang ini kayak protein nabati yang sangat penting untuk mempertahankan massa otot. Ingat, Bapak dan Ibu, semakin bertambah usia, massa otot kita akan menyusut. Tanpa asupan protein cukup, kaki mudah lemah, berdiri lama terasa berat, dan keseimbangan jadi terganggu. Selain protein, kacang tanah rebus juga mengandung magnesium yang berperan mencegah kram otot dan memperbaiki fungsi saraf. Banyak yang khawatir kacang bisa memicu kolesterol atau asam urat, tetapi dalam bentuk rebus tanpa garam berlebihan, kacang tanah justru aman, bahkan lebih sehat dibanding kacang goreng kemasan. Saya masih ingat cerita seorang pasien, Ibu Siti, usia 63 tahun. Beliau terbiasa ngemil keripik asin tiap sore. Setelah saya sarankan menggantinya dengan semangkuk kecil kacang tanah rebus, beliau merasa lebih ringan, kaki tidak mudah pegal, dan tubuh lebih bertenaga. Bayangkan, hanya dengan mengganti 3 camilan sederhana, ini pisang, pepaya, dan kacang tanah rebus, Bapak dan Ibu sudah bisa membantu
Tubuh mengurangi kram, memperkuat otot, melindungi sendi dan membuat kaki terasa lebih nyaman untuk melangkah. Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan ke camilan berikutnya. Camilan yang satu, ini pasti akrab di meja makan orang desa. Sering disajikan saat sore sambil minum teh hangat, singkong rebus. Singkong memiliki tekstur lembut, rasanya netral dan sangat mudah dicerna. Tapi jangan remehkan kesederhanaannya karena singkong menyimpan kekuatan besar sebagai sumber karbohidrat kompleks. Karbohidrat jenis ini melepaskan energi secara perlahan ke dalam tubuh. Artinya energi yang dihasilkan stabil, tidak naik turun, tajam seperti gula pasir atau roti manis. Inilah yang membuat singkong sangat bermanfaat untuk lansia yang mudah lelah. Bagi yang punya riwayat diabetes ringan atau kadar gula darah tinggi, singkong adalah alternatif yang jauh lebih aman dibanding camilan manis kemasan. Indeks glikemiknya rendah sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah. Ditambah lagi serat alaminya, membantu pencernaan tetap lancar dan menjaga berat badan. Berat badan yang terkontrol otomatis akan mengurangi tekanan berlebih pada lutut dan pergelangan kaki. Saya ingat seorang pasien Pak Ahmad usia 70 tahun. Beliau dulu gemar ngemil keripik asin dan biskuit manis. Setelah saya sarankan menggantinya dengan semangkuk kecil singkong rebus, beliau merasa tubuh lebih bertenaga, perutnya tidak lagi kembung dan kaki terasa lebih ringan saat berjalan pagi. Bukankah luar biasa? Sesuatu yang sederhana bisa memberikan perubahan besar. Sekarang kita bahas camilan kelima, yaitu ubi jalar. Bapak dan Ibu tentu tahu ubi ada yang berwarna kuning, ungu, atau oranye cerah. Warnanya saja sudah menggoda dan ternyata setiap warna menyimpan manfaat luar biasa. Ubi jalar kaya akan beta-karoten yang diubah tubuh menjadi vitamin A sekaligus berfungsi sebagai antioksidan kuat. Beta-karoten ini membantu mengurangi peradangan dalam tubuh, terutama di sendi-sendi kaki yang sering terasa nyilu. Tidak hanya itu, ubi jalar juga mengandung vitamin C yang penting untuk pembentukan kolagen, menjaga sendi tetap lentur dan kuat, seratnya tinggi sehingga membantu menjaga gula darah tetap stabil dan melindungi pembuluh darah kecil di kaki. Bila gula darah tinggi dibiarkan, pembuluh darah bisa rusak mengakibatkan kaki sering kesemutan, terasa dingin, bahkan mati rasa. Saya teringat kisah Bu Rahayu 66 tahun yang sering mengeluh lutut bengkak. Setelah rutin mengganti gorengan sore dengan ubi jalar kukus, keluhannya jauh berkurang. Beliau merasa lebih bertenaga dan jarang merasakan lutut panas di malam hari. Ini sejalan dengan penelitian dari Harvard Medical School yang menyebut konsumsi ubi jalar, orangnya secara rutin mampu menurunkan tanda-tanda peradangan kronis pada lansia. Ubi jalar bisa dikukus, dipanggang, bahkan ditambah taburan kayu manis untuk menambah rasa. Rasanya manis alami, cocok di lidah orang tua sekaligus. Membuat tubuh lebih nyaman. Sekarang kita masuk ke camilan ke-6, yaitu tempe. Siapa yang tidak kenal tempe? Makanan asli Indonesia ini bukan hanya enak, murah, dan mudah didapat, tapi juga menyimpan manfaat besar untuk kesehatan otot dan sendi. Tempe terbuat dari kedelai fermentasi dan karena itu mengandung protein nabati lengkap. Protein inilah yang menjaga massa otot tetap kuat. Ingat Bapak dan Ibu, semakin bertambah usia massa otot kita akan menyusut. Tanpa asupan protein cukup, kita jadi cepat lelah, sulit bangun dari duduk atau kehilangan keseimbangan saat berjalan. Tempe bisa menjadi solusi sederhana yang sudah terbukti. Selain protein, tempe juga mengandung isoflavon, senyawa alami yang berperan sebagai antiinflamasi dan baik untuk kesehatan jantung. Isoflavon ini mampu mengurangi kekakuan sendi serta nyeri ringan pada lutut atau pergelangan kaki. Saya pernah mendampingi pasien bernama Pak Roni usia 69 tahun. Beliau terbiasa menggoreng tempe dengan minyak banyak. Saya sarankan untuk memanggang tempe tanpa minyak dengan bumbu bawang putih dan sedikit ketumbar. Hasilnya luar biasa. Keluhan lututnya berkurang dan beliau kembali rutin berjalan pagi bersama istrinya. Mudah, murah, dan luar biasa manfaatnya. Singkong memberi energi stabil, ubi jalar meredakan peradangan, dan tempe menjaga kekuatan otot. 3 camilan sederhana yang bisa menjadi sahabat kaki Bapak dan Ibu di usia lanjut. Bapak dan Ibu, kita sudah membahas 6 camilan yang luar biasa. Kini mari kita lanjutkan ke camilan ke-7 yang pasti sudah akrab di kehidupan sehari-hari, terutama di pasar tradisional atau warung pinggir jalan. Jagung rebus. Jagung rebus sederhana,
harum dan manis alami. Namun jangan salah, jagung kaya akan vitamin B kompleks, khususnya vitamin B1 atau tiamin dan B9 atau folat. Vitamin B1 berperan dalam metabolisme energi, membuat tubuh tidak cepat lelah, sedangkan folat membantu menjaga kesehatan syaraf sehingga kaki tidak mudah kesemutan atau mati rasa. Bagi bapak dan ibu yang sering merasa betis, seperti ditusuk jarum atau telapak kaki, kebas setelah duduk lama, jagung bisa menjadi sahabat baru. Kandungan serat larutnya juga sangat membantu menurunkan kadar kolesterol dan menjaga gula darah tetap stabil. Dengan begitu, sirkulasi darah ke kaki menjadi lancar dan nyeri yang muncul akibat penyumbatan pembuluh darah bisa berkurang. Saya masih ingat cerita Pak Slamet usia 64 tahun. Beliau dulu gemar ngemil gorengan setiap sore. Akibatnya kolesterol tinggi dan kaki sering kesemutan. Setelah rutin mengganti gorengan dengan satu tongkol jagung rebus, keluhannya berangsur hilang. Beliau merasa lebih ringan, tidak cepat letih dan bisa kembali menemani cucunya jalan sore. Sekarang, mari kita bahas camilan ke-8, bubur. Kacang hijau hangat, lembut, dan penuh kenangan masa kecil. Tapi bukan hanya soal rasa, kacang hijau kaya akan folat dan zat besi. Kedua nutrisi ini sangat penting untuk pembentukan sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otot kaki. Jika oksigen tercukupi, kaki terasa lebih ringan, tidak mudah pegal, dan tidak cepat gemetar meski digunakan berjalan agak jauh. Kacang hijau juga mengandung protein nabati yang membantu memperlambat penyusutan otot di usia lanjut. Banyak lansia merasa otot kakinya mengecil dan tenaganya berkurang, padahal solusinya bisa sesederhana menambahkan bubur kacang hijau ke dalam rutinitas camilan. Saya punya pengalaman dengan Ibu Aminah, usia 67 tahun. Beliau terbiasa membeli jajanan manis di pasar, tapi sering mengeluh lutut pegal dan betis terasa panas. Setelah mencoba mengganti dengan bubur kacang hijau buatan sendiri tanpa santan, hanya diberi sedikit gula merah dan jahe, keluhannya jauh berkurang. Beliau bahkan bercerita tidurnya lebih nyenyak, tubuh terasa hangat, dan pagi hari tidak lagi bangun dengan rasa pegal. Camilan ke-9 adalah apel merah. Buah ini sering dianggap sebagai buah kota atau hanya untuk anak muda yang sedang diet. Padahal apel merah adalah penyelamat tersembunyi bagi kesehatan kaki. Apel kaya akan quercetin, antioksidan alami yang berfungsi meredakan peradangan. Peradangan inilah yang sering membuat lutut membengkak atau pergelangan kaki terasa kaku. Selain itu, apel mengandung pektin, sejenis serat larut yang dapat menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Bila kolesterol berkurang, pembuluh darah menjadi lebih lentur dan aliran darah ke kaki lebih lancar. Dengan sirkulasi yang baik, rasa berat dan pegal pada kaki bisa berkurang drastis. Sebuah penelitian dari University of Leading, Inggris menunjukkan bahwa konsumsi apel secara rutin selama 4 minggu dapat menurunkan kolesterol LDL secara signifikan. Bayangkan hanya dengan rajin makan satu apel setiap hari, Bapak dan Ibu bisa melindungi pembuluh darah sekaligus menjaga langkah tetap ringan. Apel bisa dimakan langsung, dipotong kecil untuk campuran salad atau bahkan dikukus sebentar agar lebih mudah dikunyah oleh gigi yang sudah tidak sekuat dulu. Rasanya renyah, segar, dan membawa manfaat besar bagi kaki. Jadi 3 camilan ini, jagung rebus, bubur kacang hijau, dan apel merah, bukan hanya sekedar penganja lapar. Mereka adalah sahabat setia yang bekerja diam-diam menjaga peredaran darah tetap lancar, syaraf tetap sehat, dan sendi tetap lentur. Dengan begitu, Bapak dan Ibu bisa berdiri lebih luar, melangkah lebih ringan, dan menjalani hari tanpa rasa nyeri yang mengganggu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sudah membahas 9 camilan sederhana dengan manfaat luar biasa. Kini tibalah kita pada camilan terakhir, camilan ke-10 yang mungkin paling sering ada di dapur setiap keluarga. Telur rebus. Telur rebus tampak sederhana, tapi jangan salah, ia adalah salah satu sumber protein lengkap yang sangat penting untuk tubuh, terutama di usia lanjut. Protein berfungsi menjaga dan memperbaiki jaringan otot. Ingat, seiring bertambahnya usia, otot-otot kita cenderung menyusut. Itulah sebabnya banyak orang tua merasa cepat lelah, gemetar saat berdiri lama, atau goyah ketika berjalan. Dengan mengonsumsi telur rebus secara rutin, penyusutan otot bisa diperlambat sehingga tubuh tetap kuat menopang aktivitas sehari-hari. Telur juga mengandung vitamin D yang berperan membantu penyerapan kalsium ke dalam tulang
Artinya kaki kita tidak hanya kuat dari ototnya, tapi juga dari tulangnya. Vitamin D ini sangat penting agar lutut, pergelangan kaki, dan tulang betis tetap kokoh meski usia bertambah. Telur juga menyimpan kolin nutrisi yang mendukung kesehatan syaraf. Dengan syaraf yang sehat, gerakan kaki menjadi lebih presisi, tidak mudah tersendat, dan risiko kebas pun berkurang. Kombinasi protein, vitamin D, dan kolin inilah yang menjadikan telur rebus sahabat sejati kaki lansia. Saya teringat pada seorang pasien, Pak Surya, usia 65 tahun. Beliau sering merasa langkahnya goyah dan mudah lelah. Setelah saya sarankan menambahkan 1 butir telur rebus setiap pagi selama 2 minggu, beliau merasakan perubahan nyata. Tubuhnya lebih ringan, tidak mudah gemetar, dan ia kembali percaya diri berjalan mengantar cucunya ke sekolah. Cara mengolah telur pun sangat mudah. Direbus tanpa minyak, bisa dimakan langsung dengan sedikit garam, atau ditambahkan ke bubur, sup, atau bahkan salad sederhana. Selama tidak digoreng berlebihan, telur tetap aman bagi penderita kolesterol maupun asam urat. Bapak dan Ibu, kini kita sudah sampai di akhir perjalanan. 10 camilan sederhana telah kita bahas bersama. Mari kita ingat kembali. Pisang mencegah kram otot. Pepaya menjaga sendi dengan vitamin C dan papain. Kacang panah rebus melindungi otot dengan protein nabati. Singkong rebus energi stabil tanpa lonjakan gula. Ubi jalar merah antiinflamasi alami dan kaya serat. Tempe penguat otot dan sendi berkat isoflavon. Jagung rebus memperlancar peredaran darah dan menjaga syaraf. Bubur kacang hijau mendukung pembentukan sel darah merah. Apel merah menurunkan kolesterol dan meredakan peradangan. Telur rebus sumber protein lengkap untuk menjaga otot dan tulang. Semua camilan ini bukanlah makanan mahal. Mereka adalah sahabat sederhana yang sudah ada di sekitar kita. Tinggal bagaimana kita mau memilih dengan bijak. Jika selama ini camilan kita didominasi gorengan, keripik asin, atau biskuit manis, kini saatnya beralih ke pilihan yang lebih ramah untuk kaki, sendi, dan jantung. Ingatlah, menjaga kesehatan kaki di usia lanjut tidak harus rumit. Kaki yang kuat berarti kemandirian tetap terjaga. Dengan kaki yang sehat, Bapak dan Ibu bisa tetap berjalan ke masjid, ke pasar, atau sekedar menemani cucu bermain. Itu adalah nikmat luar biasa yang sering baru kita sadari ketika kaki mulai sakit. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengingatkan bahwa semua informasi ini adalah edukasi umum, bukan pengganti konsultasi medisnya. Setiap kondisi tubuh berbeda. Jadi bila Bapak dan Ibu sedang menjalani pengobatan atau punya penyakit kronis, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter.